Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman, dan kali ini gua bakalan bahas Reality Quest lagi chapter terbaru, yaitu chapter 153. Oke, sebelum gua masuk nih ke video pembahasan atau ceritanya, nah gue pengen ngasih tahu dulu kalau misalkan ada suara noise masuk, sorry ya, karena gue bikinnya ini habis maghrib gitu. Kalau misalkan ada suara selawatan ataupun suara adek gua, mohon dimaklumin ya, soalnya gua belum punya mic gitu ya yang bagus gitu. Jadi ini masih dari HP gitu ya. Makanya support gue dengan cara Saweria guys. Oke lah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, chapternya dibuka dengan flashback di mana Daebujin yang ngancurin temannya ini. Temannya yang satu lagi bilang kalau dia cuma bercanda kayak biasanya. Daebujin bilang kalau sekarang sih iya bercanda, tapi lama-kelamaan itu bakal jadi parah. Jadi sebelum itu dia bakal ngancurin temannya ini. Terus balik lagi ke Doan yang mau ngancurin tangannya Daebujin. Tapi tiba-tiba dia kesakitan. Tulang rusuknya patah. Sama sinkronisasinya juga berakhir. Terus Daebujin ngelempar Doan sama adu pukul. Mereka juga saling nyerang satu sama lain. Tapi di sini Daebujin lebih unggul. Terus flashback lagi di mana Daebujin nyamperin anak-anak penaungan cahaya matahari. Daebujin bilang ke mereka semua kalau penaungan cahaya matahari itu tempat semua pembuat onar berkumpul. Mereka semua punya peluang besar buat ngelakuin kejahatan. Jadi sebelum itu dia bakal ngancurin mereka di sini. Tapi tiba-tiba Hajino datang ngasih tahu ke Daebujin kalau dia salah paham. Emang benar mereka semua pernah ada di jalan yang salah, tapi mereka terus berusaha buat berubah. Abis itu Daebujin malah bilang kalau kedamaian terancam itu gara-gara orang kayak Hajino. Balik lagi ke Daebujin yang nginjek Doan. Tapi Doan masih bisa ngehindar. Gak pakai lama Daebujin langsung nangkep Doan sama diginiin. Ya gua nggak tahu apalah namanya. Terus Doan balik nyerang pakai palanya ama ngasih serangan terakhir. Dan Daebujin pun kalah. Ama chapternya ditutup dengan Jenny yang mau nyiksa Kim Chong-woo. Oke, jadi itulah chapter kali ini ya. Dan chapter kali ini kembali lagi ke setelan pabrik awal ya, yaitu chapternya sangat amat singkat. Jadi di chapter ini lebih fokus ke Daebujin dan flashbacknya gitu, sama pertarungan akhir dari Doan dan Daebujin gitu ya. Dan gue pengen ngingetin sekali lagi juga, gue mohon maaf kalau misalkan ada suara noise yang masuk ya, karena gue belum punya mic ya gitu. Jadi kalian bisa lah untuk Saweria gitu ya, supaya gue bisa kebeli mic. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama itu, jadi udah lumayan jelas nih ya motivasi dari si Daebujin ini kalau menurut gua nih. Jadi si alasan itu dia tuh cuma mau balas dendam ya, dia tuh kesel gitu, amarah, dan pengen ngebalas mereka semua yang suka ngejelek-jelekin dia, yang suka ngebully gitu tuh. Jadi pakai cara kekerasan dia gitu. Dia cuma pengen pakai kekeras berkedok kedamaian gitu. Padahal itu bukan suatu kedamaian gitu, cuma menurut dia doang kedamaian gitu ya. Dan jelas banget di sini kalau si Daebujin ini kan brutal gitu, kata si Doan juga kan. Jadi tapi gua agak kurang srek banget sih sama si Daebujin ini, kayak apa banget sih, lebay anjir gitu tuh. Yang lumayan agak gua setuju pribadi itu di bagian yang di flashback itu si Doan tuh bilang kalau misalkan dia ngebiarin terus-terusan temennya ini ngejekin dia gitu, ngatain gendut atau gimana gitu kan, kalau misalkan didiemin aja sekarang sih bercanda bener, tapi lama kelamaan itu bakal makin parah dan jatuhnya ke bully gitu ya, ke intimidasi orang itu gitu, sampai mentalnya parah gitu. Kalau itu sih ya gua agak lumayan setuju ya di bagian itu sih menurut gue. Cuma selebihnya gue sih enggak ya, apa banget sih si Daebujin ini gitu. Nah yang selanjutnya lagi nih, gue suka nih sama alurnya nih akhirnya di chapter ini gitu ya. Jadi alur di chapter ini tuh kita kayak dikasih lihat gitu tuh kalau misalkan bisa loh tanpa bantuan Choi Sun-jae si Doan ini menangnya gitu kan. Di sini kita lihat kalau sinkronisasinya juga habis gitu kan, berakhir gitu. Dan di sini kita cuma kayak diliatin kalau si Doan tuh nggak cuma ngandelin kekuatan dari orang gitu, maksudnya dari dia sendiri. Gue tahu emang ini juga kekuatan kayak quest gitu, hadiah dari quest, cuma kan itu hasil usaha dia, kerja keras gitu, si hadiah dia dari quest ini gitu, kekuatan dia gitu, itu juga kan dari usahanya dia sendiri gitu kan. Nah kalau yang kemarin Choi Sun-jae itu dia dapat kekuatan dari Choi Sun-jae antingnya itu kan kayak cuma kayak dikasih lihat gitu tuh, kayak dikasih nih gitu, OP nih buat kita ngeliat tuh kayak enak nih musuhnya diayam-ayamin gitu kalau menurut gue. Kalau untuk penyelesaian diakhirin gitu ya, si Daebujin diakhirinnya tetap pakai kekuatan dia murni Doan gitu.
Jadi ya, tapi kalau menurut gua bisa aja nih kalau misalkan seandainya nggak ada kekuatan Choi Sun-jae itu, si antingnya itu, kalau menurut gua bisa aja si Doan nih kalah gitu. Soalnya si Daebujin ini dia masih bisa ngeriek kecepatannya Hadoan. Makanya dikasih kekuatan Choi Sun-jae dulu sebentar gitu. Mungkin sih itu yang gua tangkep gitu. Kalau misalkan tanpa kekuatan itu, kemungkinannya 50-50 lah. Kayaknya si Doan nih bakal kalah juga kalau menurut gua gitu. Jadi kayaknya sistem tuh udah tahu itu, sistem dari quest itu, makanya dia ngasih antingnya Sun-jae itu biar tersinkronisasi sama Sun-jae, kekuatan Sun-jae. Begitu sih kalau kata gua mah. Oke lah, untuk kali ini gua sangat puas ya. Berarti chapter depannya kita bakalan fokus ke Kim Jong-wol sama Jennie ya. Tapi kayaknya sebelum itu diliatin sebentar sekilas akhir dari musuhnya si Choi Sun-jae ini. Mungkin ya. Atau emang tetap fokus ke Jennie sama Kim Jong-wol aja tuh satu chapter ya. Tapi nggak tahu ya, kita lihat aja gitu. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka, bisa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu update terbaru dari video-video gua gitu. Oke lah, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.